Kan karakter kalian di sini sebagai apa dan seperti apa sih? Gantian boleh? Aku berperan sebagai Raka. Karakternya itu sebenarnya just a simple guy, a simple teenager yang trying to fit in, cuman karena kencangan dikit Mir, suara kencangan dikit. Aku berperan sebagai Raka yang sebenarnya orang biasa aja, cuman karena kemampuannya bisa melihat setan, akhirnya susah untuk adaptasi dan susah untuk join di sekolah dan punya banyak teman. Di sini cerita tentang effortnya Raka untuk blend in. Kalau aku berperan sebagai Dini. Ya, pokoknya intinya aku adalah orang yang benar-benar cheerful banget. Di sekolah juga aku benar-benar berprestasi, punya banyak teman, dan tipe orang yang against bullying banget lah, berani untuk melawan gitu. Jadi ini kan debut lo nih di film. Seperti apa melihat dunia film dan seperti apa kamu pengalaman pertama acting juga? Actually, surprisingly aku bener-bener enjoy banget. Aku suka banget dunia acting. Kayak aku ngerasa selama syuting aku ngerasa enjoy gitu, nggak ada pressure atau beban gimana. Ditambah lagi dengan teman-teman yang support aku dari keluarga aku, dan teman-teman dari JKT48 juga support aku banget di project film ini, kayak nyemangatin aku. Aku ngerasa aku cocok ya ada di sini. Terus aku suka. Aku mungkin untuk lanjutin juga aku bisa meneruskan lah ya. Ketagihan ya Zia? Ketagihan berarti? Bisa dibilang gitu kali ya. Tadi ada cerita menarik ketika di awal castingan kalian, yang yang awalnya sempat kikuk juga, yang nggak berani natap lawan jenis seperti itu, sampai akhirnya bisa bangun chemistry. Gimana sih? Boleh ceritain sedikit nggak, Mir? Sebenarnya dua faktor sih yang takes into time. Menurut aku apresiasi banget sama Paragon, kita diberi waktu ya sebenarnya. Paling penting itu waktu, karena mau kita se-effort apapun kalau emang gak ada waktu, at the end of the day chemistry kita cuma bisa banget selevel mana. Tapi kita diberi dua-duanya, diberi waktu dan diberi effort dari kitanya berdua. Jadi ya alhamdulillah menurut aku rasanya ya I think we managed together. Banyak belajar juga berarti Izzy dari Emir ya? Karena experience hidup Emir lebih berat daripada aku kali ya. Karena lebih tua doang sebenarnya. Bukan acting atau apa. Ya tapi pokoknya aku belajar banyak dari Emir. Kayak dia ceritain house life dia, kan dia sempat di luar negeri juga gitu semacam. I heard his stories. Itu juga ngebangun chemistry sih. Aku ngerasa aku ada kepercayaan ke Emir juga, cerita kayak gimana tuh kayak nyaman gitu. Aku nyaman berada di samping dia. Meluangkan waktu untuk banyak ngobrol, untuk ngomongin peran juga, biar lebih di layar ketika acting tuh lebih terlihat lebih natural gitu. Gimana? Nyediain waktunya nih. Ya. Iya. Biasanya kalau habis kayak gitu segala macam kita masih jalan makan sama jalan bareng makan. Kayak gitu sih biasanya. Lebih mengenal satu sama lain. Ini melihat Zini, kan dia newcomer nih. Lo melihatnya seperti apa sih, Zee? I think as everyone already knows gitu ya, Zee jelas-jelas very talented, gitu kan, very talented, potensialnya juga tinggi sekali. Ya aku merasa bersyukur sih sebenarnya bisa berperan dengan Zee. Zee sosok seperti apa sih Emir di mata lo? Emir, he's like a brother, a big brother to me. Ya, dia benar-benar ya intinya ya I see him as a role model juga sih, karena aku ngelihat Emir keren banget gitu. Emir kan di perannya itu bisa ngelihat hantu ya. Nah itu belajar nggak sih, atau maksudnya belajar dari baca ngomong-ngomong ke orang yang bisa ngeliat hantu atau apa emang beneran bisa ngeliat hantu aslinya? Sebenarnya si Raka ini karakternya seseorang yang memang udah bisa ngeliat hantu dari kecil. Indigo berarti. Jadi dia itu lebih ke udah used to it sih sebenarnya. Untuk belajar dari orang-orang yang bisa lihat aslinya juga nggak terlalu karena waktu itu pas reading juga banyak banget tasknya dan segala macem. What we managed to do was just consult beberapa orang yang punya experience aja, dan kita membase karakter itu dari situ. Ini kan film dari adaptasi Korea, kalian sempetin nonton nggak film asing? Nonton, tapi kita sebenarnya pas nonton disaranin untuk nggak jadi ini jangan tuh terlalu jadi patokan gitu. Karena at the end of the day this is a different film. Dan menurut kalian filmnya sehoror apa? Menurut kalian? Kita juga belum nonton ya masalahnya. Enggak, yang dari Koreanya. Oh, yang dari Korea tuh Lumayan serem sih. Lebih ke jump scare sih. Aku emang tipe yang penakut sih, walaupun aku main film horor, aku tetap masih penakut.
maaf ya. Terus agak beban nggak buat kalian akhirnya memerankan film yang juga udah seram di aslinya, kemudian dari Korea juga? Lo suka dibanding-banding itu kalau netizen? Pasti akan ada pembandingan. Oh, again, makanya itu kita merasa ini film beda. Ini film beda. Jadi kalau mau dibandingin, emang ini inspirasinya dari Morning Grave, but this is not Morning Grave. Ini kalian pantas banget. Ji, kan ini film horor dan banyak juga adegan-adegan sadis. Tanpa spoiler kan bisa nggak ceritain ada nggak momen tak terlupakan ketika syuting? Mungkin ketika melakukan adegan apa ada jatuhnya atau ketimpa apa gitu, ada sih keseruan-keseruan kayak gitu? Untungnya syuting film ini juga safety sih, maksudnya kayak untuk adegan-adegan yang cukup dibilang ekstrim itu kita dikasih waktu belajar gimana cara ngelakuinnya supaya nggak cedera atau terluka kayak gimana. Tapi menurut aku untuk dibilang sadis cukup sadis sih. Hal tersulit menurut Gaby dari acting apa nih? Setelah menemukan hal-hal baru kan dari banyak hal itu, yang paling sulit apa? I don't feel like ini susah sih. Maksudnya bukannya aku menggampangkan ya, tapi kayak aku nggak ngerasa terbebani atau gimana, karena aku mungkin enjoy, karena aku suka gitu. Jadi dari diri aku sendiri ngelakuinnya tuh emang sepenuh hati. Jadi aku nggak ngerasa ada terbebani atau susah kayak gimana gitu sih. Emir enjoy juga? Enjoy banget. Enjoy banget. I think suka juga. Pas casting, aku jujur ya Zee, aku juga kepikiran kayak, aduh kalau dia nggak bisa ngeliat mata aku gimana caranya nih? Emang bener, aku nggak bisa ngeliat mata dia, aku kayak aku lagi ngomong sama dia dulu sih. Ya karena aku really awkward lah awalnya, tapi kayak sekarang tuh. Maaf ya. Butuh berapa hari adaptasi? Iya, supaya bisa ngeliat matanya, eye contact. Aduh, mungkin belajarnya pas ini nggak sih, kayak coaching Latihan kamu apa sih? Stalking IG aku segini. ngobrol sih lebih ke ngobrol sih, kayak get to know each other banget, kita saling mengenal satu sama lain gitu. Dan kan sorry tadi belum selesai, emang awalnya begitu tapi itu benar-benar awal-awal doang banget kan. And then after that I feel like surprisingly credit to you juga, acting sama sih aku merasa effortless aja, kayak I think she gives us an actor. Emang kenapa sih awal-awal casting nggak bisa ngeliat matanya? Tatapan sama pria gitu. Terpesona kali ya. Kayak ini berbinar banget matanya, pesilau gitu. Jadi aku lebih ke nggak terbiasa mungkin ya interaksi dengan segitu intensnya sama orang, maksudnya kayak kalau di sini kan I have to build the chemistry, terus kayak banyak interaksi juga sama nih orang. Nah jadi kayak aku baru belajar tuh pas coaching reading tuh kayak dia orangnya ternyata kayak gini, and I feel comfortable gitu. Jadi kayak gampang. Asli juga sempat ngerasain bullying nggak sih sebenarnya? I can safely say that aku sih sebenarnya belum ya, alhamdulillah belum bully, cuman aku udah melihat teman-temanku yang pernah dibully dan segala macam. It's just sad gitu loh, maksudku. I think kenapa film ini penting itu karena di balik semua bullying itu pasti ada reason ya kan. Menurut aku solusi untuk menghentikan bullying itu bukan untuk marah-marahin bullyingnya atau bukan untuk apa, tapi untuk kita pelajari kenapa orang membuli in the first place gitu kan. Cari akarnya dari permasalahan ini. I think that's what's important. Kalau Zee pernah mungkin dibully? Aku alhamdulillah nggak pernah sih ngerasa dibully atau kayak gimana, tapi aku tahu kalau kasus bullying di dunia ini tuh nggak bisa dibilang sedikit gitu kan, karena ya biasanya sih nggak bisa disalahin dari dua pihaknya, dari si yang korban ataupun yang ngebully juga, karena ya balik lagi tadi kan ada alasannya masing-masing. Cuma setelah syuting film ini aku merasakan gitu, kalau ternyata kasihan juga sebenarnya orang yang dibully atau orang yang ngebully juga kasihan gitu. Jadi emang harus, karena mereka itu kan product of their environment at the end of the day. Everyone is gitu kan. Jadi umpamanya kasarnya bukannya setuju, tapi kita mencoba mengerti ya. Kita mencoba untuk mengerti, kita di sepatunya mereka, misalnya orang tua kita mendidik kita untuk kasar sama orang, untuk jahat sama orang. Apakah kita bisa 100% bilang kalau kita akan baik? Dari background kita juga. Exactly. Jadi makanya kita harus belajar untuk toleransi. Dari film ini kita jadi juga setelah syuting film ini banyak belajar banget sih tentang bullying. Oke. Waktu reading juga sering dipukulin gitu juga katanya. Bercanda. Makasih.